datang di podcast Ajib, akseleratif, jujur, inovatif, integritas, dan bermutu. Bersama saya hari ini, saya Mutiara, dan hari ini saya bersama salah satu pengisi acara yang juga dari kalangan siswa. Dia adalah salah satu siswa berprestasi milik SUPM Tegal. Boleh silakan kakaknya perkenalkan diri dulu? Halo, saya Arin. Saya kelas 11, program studi agribisnis perikanan payau dan laut. Saya angkatan 61. De Arin, saya panggilnya Arin kan betul? Siap. Oke siap. De Arin, hari ini bintang tamu kita nih spesial banget nih karena beliau merupakan kalau bisa dibilang SUPM Tegal 1. Kalau bisa di pemimpinan kan ada RI 1 atau di Tegal 1. Ini SUPM Tegal 1 atau dengan kata lain beliau merupakan kepala sekolah SUPM Tegal. Beliau, mari kita persilakan Bapak Hendri Iskandar Badiantoro. Monggo silakan Bapak perkenalkan diri dulu. Halo Sobat Bahari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri Iskandar Madiantoro. Bapak, kita minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol, boleh ya Pak? Di tengah kesibukan Bapak yang, aduh, super padat ini. Ya, Alhamdulillah, memang luar biasa. Jadi syukur Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi dengan adik siapa? Siap, Arin. Arin, ya tentunya dengan hostnya yang luar biasa semangatnya. Bintang tamu yang luar biasa Iya, juga. Kak Tiara. Ya. Iya, karena hari ini bintang tamunya spesial, jadi saya harus lebih semangat lagi nih. Kalau enggak, saya takut dipecat netizen. Aduh, oke. Pagi ini spesial sekali karena saya pengen ngajak ngobrol Bapak, mengulik banyak cerita dari Bapak yang mana setahu kami semua nih yang ada di sini, Bapak juga dulu sebelum menjadi kepala SUPM Tegal berawal dari siswa SUPM ya Pak, betul? Betul, ya. Jadi alhamdulillah saya dulu masuk ke SUPM Tegal itu tahun 91 dan lulus tahun 93. Tapi memang luar biasa, itulah nikmat yang sudah ditakdirkan ke saya. Sebelumnya memang saya itu sebelum masuk ke sini itu butuh perjuangan, Dek. Jadi waktu itu saya sudah kelas 2 SMA. Oh, Di SMA Negeri Jomal waktu itu. Iya. Kemudian saya daftar ulang dari sini, kemudian tes berbagai macam tes seperti yang sekarang juga tesnya, Iya. tapi berbedanya pada saat itu ada tes renang dan menyelam. Dan alhamdulillah masuk diterima, kemudian mulai dari kelas 1 lagi. Jadi saya dari kelas 2 turunlah Turun. kelas 1 lagi, begitu deh. Iya. Ya. Hanya untuk masuk di SUPM Tegal ya Pak, merelakan pendidikan yang 1,5 tahun itu sebelumnya. Betul, tapi alhamdulillah itu berkat juga dorongan dan doa orang tua saya. Jadi saya sudah masuk, kemudian lulus tahun 93. Habis itu saya juga meneruskan ke STP waktu itu. Jadi memang luar biasa lika-liku kehidupan saya. Dan pada saat di asrama juga saya sudah mengenal segala macam kegiatan yang ada di sini. Makanya ketika Bapak menjadi kepala nih, Bapak sudah tahu seluk-beluknya nih ketika jadi siswa seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka treatment itu mungkin bisa diterapkan ke anak-anak peserta didik Bapak yang sekarang ya, karena dulu Iya. Bapak sebagai pelaku. Iya, jadi memang kelihatannya gampang-gampang susah, tapi kadang ya tidak mungkin anak-anak itu melakukan sesuatu yang di luar ketentuan juga. Karena apa? Dulu saya pun pelaku. Jadi hal-hal sekecil apapun, termasuk mungkin makan ngetrup ataupun makan ngambil punya teman, ya pernah saya alami, jujur saja gitu. Jadi kondisi pada saat itu tidak seperti yang sekarang. Dan waktu itu ada kekerasan juga pada saat itu. Ya, tuh. Jadi berjalannya waktu memang sekarang kekerasan itu adalah untuk disiplin. Kekerasan itu push up, lari pagi segala macam ya. Itu dikonotasikan kerasnya seperti itu. Padahal itu keras untuk fisik, biar fisik kita itu lebih kuat. Gitu deh. Kalau De Arin waktu selama menempuh pendidikan di SUPM berarti merasakan yang Bapak ceritakan juga ya terkait pendidikan fisik itu. Siap, tapi untuk sekarang tidak ada kekerasan di SUPM ini. Tuh, Sobat Bahari dengarkan ya, di SUPM Tegal ini tidak ada kekerasan ya. Semua bentuk aktivitas fisik yang diberikan oleh tenaga pendidik dan kependidikan itu tujuannya untuk mendisiplinkan peserta didik kami, bukan sesuatu hal yang melewati batas. Kita pun juga sudah menetapkan aturan-aturan hal-hal yang boleh ditetapkan maupun yang tidak boleh dilakukan. Begitu betul, Pak? Iya, betul. Jadi memang pada saat itu saya masuk itu
kemudian lulus sampai 93 itu saya berarti angkatan 28. Banyak angkatan teman-teman angkatan saya. Kemudian pada saat saya jadi siswa, pengalaman itu memang luar biasa, baik itu yang kurang enak maupun yang enak. Ya enak. Jadi kondisi belum seperti yang sekarang. Yang dulu kamar saya seperti apa, saya itu kamarnya B15. Pada saat itu saya satu kamar dengan Didi Kusnedi, kemudian Dedi Sulaiman, kemudian Firman Hidayat, kemudian Hari Praptomo, kemudian Iwan Pambudi. Nah, itu masih ingat dan alhamdulillah teman-teman saya satu angkatan dan satu perjuangan masih sehat gitu. Masih sering komunikasi juga, Pak? Alhamdulillahnya sih jarang. Karena mungkin kesibukan teman-teman Masing-masing. gitu. Tapi ikatan alumninya masih ada. Masih kuat ya, Pak? Iya. Perbedaan menurut Bapak dulu di SUPM nih seperti apa ketika Bapak jadi siswa sampai ketika sekarang Bapak udah di posisi tertinggi nih Pak di SUPM Tegal. Ya, semua sudah jauh berbeda, tapi tidak mengurangi mutu. Nah, intinya di situ. Karena segala macam upaya sudah disesuaikan dengan ketentuan dan tentunya zaman. Pada saat itu memang harus bukan keras yang dalam arti kontak fisik ataupun apa perpeloncoan. Iya. Memang waktu itu zamannya memang seperti itu. Nah, tapi berjalannya waktu sekarang sudah sesuai dengan ketentuan dan pada saat yang lalu saya sudah mengalami. Nah, memang tempaan itu ada kalanya menimbulkan sesuatu yang kurang enak, tapi kita yang menikmati hasil, nah hal seperti itulah pengalaman yang lalu itu dijadikan untuk suatu pembelajaran yang ke depan. Pada saat itu lari yang terkenal itu Teksin Kardina pagi-pagi. Jadi jam 2:30 itu kita sudah bangunkan deh. Nah, habis itu lari keliling kota Tegal. Nah, kemudian masuk lagi olahraga, kemudian makan, gedung makan tidak seperti Semegah sekarang. Dulu makan itu gantian. Nah, dari tingkat 3 dulu, tingkat 2, tingkat 1. Dan pada saat itu makan itu menggunakan ompreng, kemudian dengan segala macam hal itu memang kita harus menyesuaikan kondisi sekarang. Dan sekarang alhamdulillah makan pun sudah menggunakan prasmanan. Betul ya, Dek ya? Siap, Jadi betul, Pak. kita belajar dan memperbaiki diri sesuai zaman. Gitu. Jadi banyak ya Pak perbedaan SUPM dulu dan sekarang. Jadi menurut Bapak, apa tradisi sekolah yang masih pengen Bapak terapkan di SUPM ini, Pak? Tradisi sekolah. Jadi jangan bicara tradisi sebenarnya, Oh, oke. tapi ketentuan. Nah, Siap. ketentuan. Kalau tradisi, saya biasanya makan A, masa harus makan A terus. Nah, itu Siap. tradisi-tradisi itu harusnya kita geser sesuai ketentuan. Jadi aturan-aturan yang sudah berlaku kita sesuaikan lagi, kita benahi tentunya ke depan biar lebih hebat lagi. Jadi pada saat itu misalkan kita bangun pagi terlalu pagi, tidurnya pun kurang. Nah, sekarang sudah beralih dengan tidurnya benar, kemudian juga makannya tepat waktu, dan tentunya hal tersebut sesuai zaman. Kalau dulu tidak bisa, jangankan dulu nggak ada handphone, Dek. Televisi itu pun terbatas. Nah, sekarang berkembangnya IT, anak-anak semuanya sekarang sudah bisa melihat dunia luar itu seperti apa. Dulu kantin itu katakanlah tidak ada, hanya kayak nasi goreng saja itu kita kreatifnya gitu deh, nasi goreng. Jadi dari dapur kita ambil sisa nasi, Oh. bukan sisa nasi, Oh. nasi yang sudah tidak dimakan teman-teman, Iya. masih ada di situ, masih baru semua. Nanti kita modal itu paling hanya Rp500 pada zaman itu, Rp500 kita nitip ke tukang nasi goreng, kita makan bareng-bareng. Nah, disitulah seninya anak-anak berasrama. Kreatif ya Pak. Kreatif. Kere Ya. tapi aktif. Kere tapi aktif ya, Iya. seperti itu, Pak. Jadi seperti itu Sobat Bahari. Lika-liku di asrama. Tapi tetap semua sesuai ketentuan, dan walaupun zaman dulu dikatakanlah keras, tapi kerasnya itu untuk disiplin. Nah, sekarang kerasnya adalah keras untuk ke depan lebih hebat lagi. Gitu. Berarti mungkin bisa dibilang harapan yang Bapak inginkan tadi berkesinambungan dengan
7 program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya Pak. Karena kan yang saya tahu di salah satu poin itu dia menyebutkan untuk peningkatan kualitas SDM dan SDM yang berdaya saing. Ya, Mungkin itu yang diinginkan Bapak juga gitu. ya. Jadi pada saat zaman saya itu masih gabungan di bawah Departemen Pertanian. Pada saat itu adalah saya peralihan dari SPP SUPM, kemudian beralih lagi menjadi SPP. Nah, di situ kita gabung dengan BKPI, waktu itu BKPI. Dan dengan adanya hal perombakan dan zaman pemerintahan, akhirnya menjadilah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di antaranya tentunya melalui program-program, ya program di antaranya program prioritas itu ada 7. Nah, salah satunya adalah di poin 3 itu, di mana dari 7 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, poin ketiga itu meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing. Disitulah alhamdulillah saat ini saya sebagai pimpinan, sehingga saya harus mendorong dan juga membuat anak-anak saya itu mempunyai daya saing yang bagus. Tentunya di mana anak-anak sekarang karena dengan Kementerian Pendidikan Menengah ya itu harus menganut program ramah juga. Jadi saya pun sudah menerapkan. Adik-adik semua sekarang sudah menggunakan ramah, yang dulu harus guling-guling segala macam. Memang kalau dulu kami bangga seperti ala-ala militer. Nah, tapi sekarang ala-ala militer itu memang masih ada, tapi kita sudah menggunakan atau menganut ramah. Sehingga push up segala macam, hal-hal yang belum ataupun yang tidak bermanfaat banget kayak gitu. Nah, kita kurangin sehingga anak-anak lebih enjoy di asrama. Anggaplah karena apa? Asrama itu adalah rumah kedua. Bahkan menurut saya bukan rumah kedua deh, Tapi rumah pertama. Karena adik-adik itu kan hanya Sabtu dan Minggu pulang. Sedangkan yang lain itu di sini. Jadi luar biasa pengalaman anak-anak berasrama itu. Kenapa? Kadang orang tua itu jarang ketemu, ya, bahkan tidak ketemulah katakanlah ya dalam waktu 1 semester itu yang jauh. Kalau dulu kan zaman saya waktu itu masih 27 provinsi, sehingga di luar Jawa itu masih banyak. Kalau sekarang kan hampir semua Jawa, tapi banyak yang sekarang dari Sumatera pun ada, kemudian NTT pun ada. Disitulah kita sebagai anak seperti apa, ternyata kita itu rindu dengan orang tua itu luar biasa. Dan kembali timbal baliknya pun orang tua itu akan semakin sayang karena lama nggak ketemu anaknya. Walaupun kadang anaknya nakal ya dia. Tapi itulah dengan pola berasrama, anak-anak saya pribadi itu mengalami kemandiriannya muncul dari nyuci sendiri, ya. Siap. Arin juga Makan nyuci. jelas. Siap nyuci sendiri. Ya, tapi kan anak-anak sekarang kadang laundry segala macam. Zaman Bapak ya. belum ada laundry, Pak. Jangankan laundry, di depan itu gerbang ke depan itu belum ada rumah, adanya ada kuburan Kuburan. Cina, bong Cina. Jadi seperti itu. Kalau bisa dibilang kan Bapak berarti sudah banyak sekali dulu pengalaman ketika menjadi siswa, terus Bapak bahkan lanjut STP ya Pak, sampai kemudian Bapak mengabdi bekerja di SUPM Tegal. Yang saya tahu karir tersebut awalnya bukan langsung sebagai kepala, pasti bukan ya Pak. Iya. Tapi sampai kemudian Bapak memutuskan untuk, oke, Bapak mau mengarah karir ke situ, motivasi Bapak apa Pak waktu itu? Ya, motivasinya harus tetap berjuang karena hidup adalah perjuangan. Jadi pada saat saya sudah masuk ke SUPM ya, di mana banyak lika-likunya, kemudian saya melanjutkan ke AUP. Pada saat itu saya jujur saja tidak izin ke orang tua. Itu dosa yang saya alami. Kenapa? Mau main-main. Nah, baru saya setelah di Jakarta saya waktu itu pakai telepon, dan alhamdulillah kakak saya ada telepon rumah, zaman Iya. itu belum ada handphone. Kayak Dilan Mile apa? Iya. Pakai telepon rumah. Loh, kamu ada di Jakarta? Iya. Nah, tapi kalau nanti
selama seminggu belum pulang berarti saya lulus. Nah, disitulah saya menginap di rumah teman saya, teman angkatan, teman seperjuangan di Muhammad Handri. Sekarang beliau kerja di AUP, STP. Oh, Ya. Jadi waktu itu setelah berjalan seleksi, alhamdulillah lulus. Kemudian juga setelah lulus saya dari STP waktu itu tahun 97, kemudian saya bekerja di kapal. Jadi saya di swasta dulu. Dari kapal swasta tersebut terakhir itu saya di perusahaan Banyu Sewu di mana kapalnya tersebut beroperasi di Jepang. Nah, saya naik kapal Koyomaru Nanajugo atau Koyomaru 75. Nah, kemudian saya turun ke darat tahun 2002. Belum lahir ya, Dek, ya? itu Iya. tahun berapa, Lin? 2009. Wah, itu. Saya 2002 sudah turun, kemudian berjuang lagi, kemudian saya main-main ke SUPM, ya. Kemudian saya mendapatkan tawaran. Nah, bagaimana kalau ngabdi di SUPM? Waktu itu oleh Bu Murni. Nah, Ibu Murni itu beliau Salah satu orang yang berjasa. menawarkan saya. Oh boleh Bu, siap. Nah, saya membuat lamaran. Nah, disitulah saya mulai sebagai tenaga kontrak honorer. Zaman itu gajinya 300.000. Ya. Tapi alhamdulillah, Bisa hidup ya, Pak? ya hidup iya. Tapi kadang saya kan mantan pelaut waktu itu, Oh. jadi kaget juga. Nah, dari gaji sekian, habis itu turun. Kemudian saya di kapal latih, kemudian juga diperbantukan sebagai tim mengajar. Waktu itu diminta oleh Pak Mariono, beliau yang luar biasa. Jadi beliau guru saya, Pak Mariono. Itu pun tidak semudah yang sekarang. Saya menunjuk kamu jadi Iya. guru itu enggak. Jadi saya begitu datang, Hen, kamu ini bisa mengerjakan soal apa Pak? Ini kerjakan sekarang. Jadi kayak dites. Nah, habis itu ya sudah, kamu ngajar langsung. Di mana? Di ruang mesin pendingin waktu itu. Sekarang Pak? Iya sekarang. Saya pikir udahlah, itu adik-adik saya. Begitu saya masuk di ruangan, itu ternyata apa? Kumpulan para nelayan. Oh, Jadi zaman itu kan masih menggabung itu antara BKPI dan SPP waktu itu. Jadi gabung. Habis itu wah, dengan mental kuat masa ya alumni SUPM kan kayak gitu kan. Nah, langsung mengajar. Nah, dari situlah kemudian saya jadi guru itu tahun 2006 fungsionalnya. Kemudian saya sebagai penanggung jawab instalasi, kemudian naik sebagai kaprodi, terus jadi waka, terakhir adalah waka pengajaran, wakil kepala sekolah pengajaran. Terus habis itu setelah COVID, bukan setelah COVID, tapi pada saat zaman COVID, alhamdulillah saya dapat panggilan SUPM Ladnabi. Pada saat itu dilantik menjadi kepala SUPM Ladong. Jadi rekan-rekan di Ladong, terima kasih luar biasa. Ladong saya ditempat di sana kurang lebih 2 tahun. cukup Jadi, lama ya, Pak? cukup lama. Di sana seperti apa yang gambarannya, Aceh itu seperti apa. Ternyata di sana itu enak, terutama kopi Sanger, kemudian ada yang namanya makan kuah belangong. Kuah belangong itu mirip-mirip gulai, mirip-mirip rawon kalau di sini. Ya. Dan sampai sekarang pun masih berinteraksi, berhubungan. Bahkan terakhir yang lalu awal tahun pun saya main ke sana. Setelah dari Ladong, saya migrasi lagi ke SUPM Kota Agung. Tapi pun teman-teman di Kota Agung, Lampung, jadi katakanlah saya lintas Sumatera. Dari Kayak ujung bis ya, Pak? sampai Sampai ujung. ujung. Nah, di Lampung, Ladong, alhamdulillah teman-teman menerima semua. Kemudian di penghujungnya pada saat itu ada wisuda nasional. Saya datang. Disitulah saya merasa bingung tapi terenyuh. Karena Bapak, kamu dari mana? Karena anak-anak saya banyak. Iya. Saya yang dari Aceh. Oh iya, saya dari Lampung. Bapak, saya yang dari Tegal kok dicuekin. Oh iya. Jadi alhamdulillah. Nah, setelah itu alhamdulillah saya ditarik lagi ke Tegal. Begitu deh lika-likunya.
perjalanan Bapak panjang ya Pak sebelum akhirnya mendarat di SUPM Tegal lagi tapi dengan status berbeda sebagai kepala sekolah. Iya. eh Sebagai kepala sekolah sendiri kan tentu Bapak merasa kalau mendidik anak-anak nih berarti harus ada perlakuan atau pola asuh yang pas terutama di era sekarang. Kalau saya sih masih masuk Gen Z ya. Kalau Arif nih apa nih? Gen Z juga ya? Iya. Iya, terutama Gen Z ini kan sudah beda generasinya dengan Bapak ya Pak. Pasti ada perlakuan-perlakuan yang di zaman Bapak mungkin itu bisa diterapkan, tapi di zaman kita-kita sekarang nih hal itu udah kurang kurang lazim, kurang masuk akal gitu loh. Kalau Bapak sendiri, menurut Bapak treatment yang tepat itu seperti apa, Pak? Sebenarnya sih zaman itu sama penerapannya, tinggal yang menerima itu mampu apa enggak. Nah, seperti dalam agama kita kan, sholat itu kan sama, ya kan. Cuman waktunya ya antara WIB, WIT itu sebenarnya kan sama, tinggal kita saja yang menjalani. Jadi penerapan anak-anak sekarang memang anak-anak sekarang beda dengan zaman saya terutama ya, apalagi senior-senior saya. Menurut saya baik itu Pak Maskuri apalagi yang senior-senior yang lain. Zaman saya sebelum masuk SUPM dulu mau tes itu saya lari-lari dulu olahraga, mempersiapkan fisik. Mirip masuk tentara deh gitu. Tapi zaman sekarang itu tinggal klik ya, Iya. daftar. Bahkan yang daftar kan orang tuanya mungkin, Pak. Bisa Nah, jadi. disitulah Iya. kadang hal-hal seperti itu sehingga kita pendekatannya pun harus lebih fleksibel dan lebih kekinian deh. Nah, salah satunya tadi kita mengurangi hal-hal yang terlalu keras banget, ya kan? Nah, sehingga anak-anak sekarang bisa merasakan. Handphone memang kita larang, tapi ada batasan-batasannya. Pelarangan itu tidak mutlak, tapi ada batasan-batasan. Sehingga kita membinanya itu anak-anak nakal itu saya anggap adalah anak-anak yang kreatif. Oh, Kenapa? Kenapa? Sukses itu belum tentu pintar, ya kan? Tapi, ya kan, yang jangan sampai nanti ngomong, berarti harus nakal. Ya enggak, apalagi yang nakal, kan begitu. Iya. Nah, disitulah anak-anak yang katakanlah nakal dalam tanda kutip itu lalai akan tugas harian kayak gitu, malah yang kita dekatin. Kita dekatin hal-hal seperti itulah yang akhirnya mereka bukan takut tapi merasa malu. Disitulah sehingga anak tersebut akan mengikuti ketentuan yang ada. Nah, itu. Jadi senior, junior, iya ada. Kakak kelas, adik kelas itu ada. Tapi layaknya kakak dan adik seperti di rumah. Masa adiknya disuruh push up terus kakaknya enggak. Nah, tapi hal tersebut adalah sama. Karena apa? Kalian semua adalah siswa, peserta didik SUPM. Itu. Berarti mungkin bisa dibilang kalau kita mau minta anak untuk melakukan hal A, kitanya juga harus melakukan ya Pak, mencontohkan juga. Mungkin kurang lebih seperti itu atau? Hal seperti itu katanya kan guru itu digugu dan Ditiru. ditiru. Nah, disitulah. Tapi belum tentu juga kita melaksanakan seperti yang harus kita. Tapi setidaknya kita mengarahkan biar anak-anak tersebut untuk kebaikan. Kan nggak mungkin misalkan saya alhamdulillah kemarin ngasih contoh push up. Tapi kan nggak mungkin nanti saya suruh Selalu nyuruh push up push ya, up terus ya. Tapi hal tersebut harus kita sebagai pembinanya harus memberikan contoh. Tapi dalam hal lebih utama adalah ketegasannya. Kenapa? Kita ngomong A, anak tersebut nanti melakukan B, kitanya ngikut B, ya nggak bisa juga. Jadi harus tetap gitu. Tapi harus tetap kita dorong. Apa sih keinginan ataupun bukan keinginan ya? Apa sih kemampuan anak tersebut? Ya, makanya di SUPM sekarang pun banyak kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan bahasa pun sudah kita tingkatkan. Ada bahasa Jepang, bahasa Korea pun ada, betul ya Dek ya? Siapa? Iya. Betul. Nah, disitulah biar kita enak. Tapi kita tidak mungkin meningkat tinggi tapi melalaikan yang lain. Nah, melalaikan yang lain itu adalah tadi sejarah kita. Ya. Di sini ada kearifan lokal, adalah bahasa Jawa. Makanya kita pun bahasa Jawa jangan ditinggalkan juga. Itu deh ya. Jadi menurut Bapak, apa harapan yang Bapak inginkan untuk sekolah SUPM ini untuk kedepannya, Pak? Ya. Harapan untuk sekolah tentunya lebih eksis lagi ya, karena SUPM sudah terkenal
dari tahun lahir itu 1962 ya kan, itu sudah demikian hebat. Saya selaku pimpinan pun sebenarnya merasa bahagia tapi ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Nama besar SUPM sudah sedemikian rupa. Sehingga SUPM ke depan biar lebih hebat. Tentunya hebatnya SUPM itu bukan karena saya saja, tapi karena anak-anak semua. Jadi tunjukkanlah anak-anak tersebut mengikuti ketentuan yang ada, belajar yang rajin, tunjukkan prestasi. Zaman saya, wah juara karate, juara misalkan dayung waktu itu ada. Sekarang beralihnya waktu itu jangan dihilangkan, tapi berprestasi. Dan terbukti kan, saya dorong kemarin ada yang juara bukan. Jadi anak-anak jangan sungkan, prestasi akademik pun ada. Itu. Jadi anak-anak jangan sungkan dan jangan menjadi katak dalam tempurung. Anak asrama itu kan konotasinya, wah itu jagonya di asrama. Begitu keluar nggak bisa ngomong. Nah, saya pinginnya anak-anak kita bisa ngomong ke depan, berprestasi. Makanya anak-anak pun kita sisipin di samping kurikulum yang ada, kita ada juga terkait dengan public speaking. Gitu. Kayak Arin sekarang ini ya Pak, Iya. kita genjot supaya dia public speakingnya semakin bagus ya Pak. Dia Iya. sudah membanggakan nama SUPM Tegal, jadi kita latih lagi supaya dia dan teman-temannya bisa semakin mengharumkan nama SUPM Tegal. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan Pak untuk siswa dan guru sekarang Pak? Sekarang di tengah zaman yang luar biasa ini, teknologi yang tinggi, kita harus bijak menggunakan dan memanfaatkannya. Sehingga anak-anakku semuanya, kemudian para rekan-rekan juga saling sinergi. Sinergi tentunya dalam kebaikan, sehingga akan menghasilkan yang terbaik juga. Jangan lupa ataupun jangan melalaikan teman-teman kita yang kurang, baik itu secara otak ya, misalkan ini kurang bagus, kita ajarin. Makanya ada ekstrakurikuler dan kokurikuler sehingga anak-anak tersebut bisa tidak kurang lagi. Demikian saja sih. Gitu. Siap Pak. Mungkin bagi Sobat Bahari, kalau nanti ada informasi yang mau diketahui seputar SUPM Tegal, beliau ini sebagai pimpinan dan di PPID Tegal beliau juga sebagai PPID pelaksana. Banyak sekali informasi yang bisa Sobat Bahari akses di website ppid.kkp.go.id/SUPM Tegal. Di dalam website tersebut banyak sekali info yang bisa kalian dapatkan seputar laporan keuangan, laporan terkait pendidikan, kehumasan, atau permohonan informasi dalam bentuk apapun. Silakan kalau mau mengakses informasi di era digitalisasi ini, zaman sudah lebih mudah, tidak seperti dulu harus datang ke kantor, ketemu orang, nanti kita dilempar ke sana ke sini. Kalau sekarang bisa duduk dari rumah, dari HP, bisa mengakses website SUPM Tegal www.ppid.kkp/SUPM Tegal. Beliau sendiri juga Pak Henry ini sebagai PPID pelaksana dari PPID KKP. Bapak mungkin ada sedikit yang mau disampaikan terkait komitmen Bapak selaku pelaksana PPID pelaksana. Ya, baik. Jadi saya selaku pimpinan SUPM Tegal tentunya berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik. Silahkan Sobat Bahari semua ya bisa diakses pada website PPID SUPM Tegal di www.ppid.kkp.go.id/SUPM Tegal. Saya merasa bangga dan tetap bahwa anak-anakku semuanya harus menunjukkan prestasi dan sinergi yang baik untuk NKRI. Siap, baik. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan sedikit waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya, dengan Arin juga. Banyak insight yang kita dapatkan, terutama mungkin untuk Arin sebagai siswa melihat seniornya kakak kelas kamu nih, walaupun selisih angkatannya deket ya Pak? Deket di angka, jauh di waktu. Gitu. Mungkin dari kamu sendiri ada yang mau disampaikan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Dari Bapak, apakah ada yang mau diinfokan lagi untuk Sobat Bahari, untuk mungkin anak didik Bapak dulu, Sobat Bahari di luar sana?
Baik, Sobat Bahari, pada intinya adalah SUPM Tegal kita sudah merubah semuanya untuk kebaikan. Jadi jangan sungkan-sungkan, silahkan main ke SUPM Tegal, kemudian silahkan bergabung ke kami juga, ya, Siap. biar keluarga besar SUPM Tegal lebih besar lagi. Dan tentunya kami mendukung semua program-program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Indonesia Emas ke depannya. Terima kasih Terima adik-adik, kasih. Sobat Bahari, Terima terima kasih Sobat Bahari. kasih. Terima kasih Sobat Bahari. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Dadah. Dadah.